Ya, kurang lebih seperti ini ya kan, seperti ini ya rangkaian dari prototipe palang pintu dengan sensor suhu yang dikendalikan oleh microcontroller Arduino Uno ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini buzzernya. Nah, ya kita akan jelaskan sedikit ya tentang buat uh, apa namanya, penyaluran pinnya ya, penyaluran pinnya. Nah, kita awali dari sensor suhu dulu ya, sensor suhu. Nah, untuk sensor suhu yang kita pakai sensor suhu DHT, dan pada sensor suhu DHT ini ada 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 pin positif, out, dan negatif. Nah, untuk pin positif ini pin positif ini arus ya. Pin positif ini arus, tapi untuk di program yang kita pakai pin positif ini kita masukkan ke kita program ya pin mode ya. Pin mode atau input ini, input powernya itu ke pin nomor 5 ya. Jadi nanti untuk yang positif ini kita tidak akan sambungkan ke 5 volt, tapi kita sambungkan ke pin 5, dan untuk output atau datanya kita masukkan ke pin 4 ya, karena program kita pin 4. Nah, untuk negatif atau ground kita sambungkan ke pin ground ya. Kita sambungkan ke groundnya. Next. Nah, ini untuk motor servonya. Untuk motor servonya ada 3 kabel di sini, warna oranye, merah, dan coklat. Untuk warna oranye ini kita sambungkan ke pin nomor 8 ya, atau data, karena warna oranye ini data. Sedangkan untuk yang nomor 5 ini VCC atau arus, jadi nanti kita sambungkan ke 5 volt ya. Dan untuk yang warna coklat ini dia ground, jadi nanti kita sambungkan ke negatif atau ground ya. Ya, untuk motor servo. Next, ini LCD dan I2C ya, LCD dan I2C. Di sini ada pin GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, untuk yang GND ini kita sambungkan ke ground, VCC ini kita sambungkan ke 5 volt, SDA kita sambungkan ke pin A4 di pojok bawah ya, A4. Dan yang untuk SCL ini kita sambungkan ke pin A5 ya, untuk kita sambungkan ke A5. Oke. Dan satu lagi, kalau misalkan pertama menggunakan LCD dan I2C ini tidak keluar warnanya atau cuma kotak aja ya, bisa diputer yang bagian belakang ini. Nah, yang ini bisa diputer yang bagian belakang ini nih ya. Ya, ini bisa diputar bagian yang belakang itu ke arah jarum jam ya. Kemudian ke buzzer. Kalau buzzer ini kita program untuk buzzer ini pin data dan sekaligus arusnya ya. Data dan sekaligus arusnya ini kita ke pin nomor 7 ya. Kita ke pin nomor 7 ya. Dan untuk groundnya seperti biasa ke ground. Kita coba untuk upload data. Ciri-cirinya kalau misalkan datanya masuk ya, datanya masuk atau
kompling ya, uploadingnya sukses, dia akan bergerak. Kita coba. Untuk programnya nanti di setelah ini ya, kita coba dulu. Nah, kita sudah upload. Nanti I2C ini akan mati sebentar, delay. Nah, ini. Nah, kalau programnya masuk dia akan seperti itu. Ya, I2C-nya tiba-tiba mati dan untuk servonya bergerak. Ya. Karena programnya sudah masuk, bisa kita coba langsung aja ya, bisa kita coba langsung pada objek yang bersuhu tinggi. Nah, ini air yang sudah saya hangatkan akan kita cek suhunya ya. Karena kita program apabila suhunya di atas 36, maka servo akan bergerak dan buzzernya akan hidup. Ya, buzzernya akan hidup. Nah, ini samping buzzernya. Mohon maaf. Nah, oke. Ini untuk suhunya, nanti kita lihat berapa nominalnya. Ya, kita mulai. Tempelkan saja ke gelas. Ya, kita lihat suhunya. Ya, karena menggunakan sensor DHT11 jadi agak lama ya, untuk pembacaan suhunya pada suatu objeknya agak lama. Ya, masih 36. Nah, ketika suhunya berada di atas 36 ya, berada di atas 36, maka objek motor servo akan menutup dan buzzer pun akan hidup. Ya, kita lepas. Ternyata suhunya 30. Wah, masih tinggi. Kita lepas aja langsung. Ya. Ini karena suhunya masih 37, jadi dia masih hidup terus ya. Nah, ketika suhunya kembali ke 36, maka buzzer dan yang lainnya pun akan kembali dan buzzer akan berhenti dan servonya akan kembali lagi ke awal, yaitu 90 derajat ya. Jadi penjelasannya, ketika suhu di atas 37, servo akan bergerak dari 90 derajat ke 180 derajat dan buzzer pun akan hidup ya. Buzzer pun akan hidup. Dan ketika suhunya turun di bawah 37 ya, di bawah 37, maka ini akan kembali. Servo akan kembali ke sudut awal, yaitu 90 derajat, dan buzzer akan berhenti.
seperti itu, agak acak-acakan ya. Nah, untuk yang oranye tadi kita masukkan datanya ke pin 8 ya untuk yang oranye ini. Kemudian nah untuk yang kuning ini yang berada di pin 7 itu yang ke buzzer ya, data sekaligus arus ke buzzer ya. Nah, data sekaligus arus ke buzzer. Nah, untuk yang merah ini 5 volt tadi ya, 5 volt dia dapat arusnya dari sini, dari port bagian sini 5 volt ya. Untuk yang satunya lagi ini ground, kalau ground kita ambil dari yang sampingnya ini ya, kita ambil dari yang sampingnya ya, kita ambil dari yang bawah belakangnya ya, dan untuk yang DHT11 ini yang positifnya atau plusnya kita masukkan ke pin nomor 5 ya, analog ya, nomor 5. Kemudian outputnya warna biru ini, outputnya warna biru ya, outputnya warna biru, dan yang warna ungu ini ground atau negatif ya. Ya, ini yang warna ungu ground atau negatif. Dan LCD plus I2C untuk yang groundnya warna hitam ya, di sini groundnya hitam, yang ini warna hitam ya, kita sudah sambungkan ke ground, agak nggak kelihatan lah, di sini warna hitam. Untuk yang oranye pada I2C ini VCC atau arus ya, VCC atau arus kan. Yang SDA ini warna merah ke pin 4 dan SCL warna coklat ke pin, maksud saya yang SDA ini ke A5 ya, SDA warna merah ke A5, pin A5, dan SCL warna coklat ini ke kebalik, SDA yang warna merah ini ke A4 dan SCL yang warna coklat ini ke A5 ya, ke A5 sini. Ini kurang lebih seperti itu prototipenya. Ini karena kita rekaman dengan alat seadanya. Setelah ini kita lanjut ke program ya, program. Ya, untuk pengcodingannya kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa include library ya. Oke, pertama include library LCD dan I2C, kemudian DHT ya, DHT, dan juga sekalian input pinnya. Untuk input pin sebagai pin data dan kebetulan pada proyek kita ini ya, proyek yang untuk palang pintu ini kita pakai pin 5 itu sebagai pin arus ya, atau volt suhu, arus suhu. Jadi tidak pakai yang 5 volt, kita pakainya yang pin 5 ini sebagai arus, penghantar arus ya, penghantar arus. Kemudian include servo ya, library servo. Kemudian ini untuk pin 7 kita atur sebagai pin arus sekaligus data alarm ya, arus sekaligus data alarm. Void setup seperti biasanya, dan di void setup ini untuk
pin data pada servo kita atur ke pin 8 ya. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, untuk yang bagian paling bawah ini dia sebagai pengatur momen atau pengatur momen ketika suhu lebih dari 36 ya kan. Servo yang awalnya 90 berada di sudut 90 derajat akan bergerak menjadi 180 derajat ya. Dan pada saat tersebut juga alarm akan hidup atau high ya. Kemudian ketika suhunya berada kurang dari 37 maka alarm akan berhenti dan servo pun akan kembali ke sudut awal 90 derajat ya. Kita coba verify dulu ya. Kita coba verify. Ya, agak lama. Ya, oke, down compling berarti untuk kodenya sukses ya, tidak ada yang salah. Kemudian kita langsung coba upload ke Arduino-nya. Ya, oke. Nah, untuk uploadingnya sukses ya kan. Nah, seperti yang sebelumnya ketika uploading sukses, servo akan bergerak 90 derajat kemudian kembali lagi dan LCD akan mati sebentar ya. Jadi ada data masuk intinya.